Halo Sobat Matematikawan, perkenalkan nama saya Alvin, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas dan Sempit Bau-Bau. Saat ini saya sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di SMK Negeri 1 Bau-Bau. Jangan lupa ditonton videonya hingga selesai. Oke guys, see you, terima kasih. Tiga. Ridho Kaimudin, Rindiana, Rizky Syarif, Tiara, Ri, Oke, baik, bismillah. Akan bahas 3 ini saja dulu. Ya, di bagian data kelompok nanti akan berlanjut ke pembahasan kuartil. Kuartil ada 3, ada kuartil 1, 2, dan 3. Kemudian ada desil, persentil. Nah, tapi pada saat ini kita akan fokus ke 3 bagian saja, yaitu mean, rata-ratanya, modus, sama mediannya. Nah, sebelum kita masuk di data kelompok, ada yang tahu tidak definisi statistika? Definisinya perbedaan. Jadi statistika ini ada namanya juga statistik. Ada yang tahu perbedaan dua istilah kata ini, statistik dengan statistika? Tidak. Oke, nah jadi saya kasih definisinya, tolong ingat baik-baik. Kalau statistika itu adalah ilmu ya untuk mengolah data yang kita sudah kumpulkan, mengolah data kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, sementara kalau statistik itu adalah datanya. Jadi kalau untuk statistik itu adalah data, sementara kalau statistika itu adalah cara kita mengolah datanya. Nah, jadi kalau ini adalah ilmunya, yang ini adalah data yang kita kumpulkan. Nah, makanya kenapa kita disebut untuk materi ini statistika, karena kita mengolah data, kita mengolah datanya ke modus, mengolah datanya ke rata-ratanya, ke mediannya, mengolah datanya ke median. Nah, tetapi kalau data-data yang kita ambil itu namanya statistik, bukan statistika. Yang dimaksud dengan statistika itu adalah rumus-rumus yang ada di situ, modusnya, mediannya, kuartilnya, desilnya, persentilnya, dan sebagainya. Nah, makanya disebut dengan materi statistika. Bisa dipahami nih? Nah, jadi kalau ditanya bisa dijawab lah kalau perbedaan dari statistika dengan statistik. Nah, jadi jangan salah-salah kaprah, jangan salah-salah mengambil penjelasan begitu. Nah, di data kelompok dengan data tunggal yang paling membedakan itu adalah interval. Kalau di data kelompok itu ada intervalnya, ada jangkauan datanya. Sementara kalau di data tunggal dia tidak ada interval, dia sendiri. Contoh, misalnya kalian sering disajikan seperti ini. Ada nilai, kemudian di sini ada apa biasanya? Spread, dan frekuensi. Nah, misalnya di sini kita punya untuk nilai, katakanlah ini nilai ulangan ya. Nilai ulangan di kelas ini itu ada yang mendapatkan 50, kemudian ada yang mendapatkan 60, ada yang mendapatkan 85, misalnya contoh seperti ini. Kemudian 50 ini ada dari sekian banyaknya orang di sini, ada yang dapat 5 orang misalnya frekuensinya. Kemudian di sini untuk yang dapat 60 ada 2 orang. Kemudian untuk yang dapat 25 katakanlah 3 orang. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan data apa ini namanya? Iya, statistik, tapi masuk di data tunggal. Kalau data kelompok ini namanya data tunggal. Kita belajar, kita bahas sedikit. Ini data tunggal. Kalau data kelompok, misalnya begini, ada
Nah, misalnya di sini ada yang dapat 50 sampai 60, itu 5 orang misalnya kita kata. Kemudian di sini ada yang dapat 61 sampai dengan 71. Ini katakanlah 2 orang. Kemudian di sini ada yang mendapatkan 72 sampai berapa? Misalnya katakanlah sampai 82 lah. Oke. Katakanlah di sini ada 3 orang, kita samakan saja frekuensinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat dari tabel distribusi frekuensinya, yang membedakan itu dia kalau untuk nilai data tunggal dia sendiri nilainya, tidak ada interval, tidak ada jangkauan nilainya. Sementara kalau data kelompok ada intervalnya. Interval itu misalnya ini 50 sampai 60, itu namanya interval. Jadi nilai 50 sampai 60 itu berapa orang? Jadi bisa nilai 51, bisa nilai 52, karena dia interval dari 50 sampai 60. Nah, sementara kalau ini sudah paten, sudah jelas hanya 50 saja nilainya. Sementara kalau ini dia nilainya 50 sampai 60, jadi bisa 52, 53 sampai dengan 60. Begitu. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan antara data kelompok dengan data tunggal. Nah, jadi kalau misalnya kalian hadapi ulangan nanti tidak akan disampaikan mana data kelompok sama data tunggal. Kalian yang bisa mendefinikan sendiri. Ini data tunggal atau data kelompok. Kalau data kelompok rumusnya beda dengan data tunggal. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, yang pertama itu bagian-bagian untuk tabel frekuensi di data kelompok. Yang pertama itu harus ada interval kelasnya. Yang ini tadi kita pelajari, harus ada interval kelasnya. Itu untuk di data kelompok. Nah, kemudian yang kedua, batas kelas. Nah, batas kelas ini itu dibaginya di dua. Ada batas apa? Kalau dipelajari di data tunggal, ada namanya batas atas sama batas bawah. Ini biasa disingkat dengan BA, yang ini. Nah, yang dimaksud dengan batas atas itu misalnya di sini, kita masuk di sini. Batas atasnya itu adalah 60 di data ini. Batas bawahnya itu adalah 50. Nah, kemudian setelah itu ada namanya TP nilai atau TP kelas, TP nilai data. Itu dia juga seperti ini. Ada TP atas atau TA juga gitu. Ada TP bawah. Oke. Nah, perbedaan antara TP atas, TP dengan batas itu perbedaannya. Kalau TP ini kita kurangi atau kita jumlahkan dengan 0,5 atau 0,05. Jadi catatannya yang ini. Dikurangi dengan 0,5 atau 0,05, dikurangi atau di 0,05 tergantung datanya asli, bilangan asli atau bilangan desimal. Contohnya, misalnya ditanyakan berapa TP atas dan TP bawah dari data pertama. Ini kita kurangi dengan, kalau yang TP bawah kita kurangi 50 dikurangi dengan 0,5, berarti berapa nilainya? 49, data itu dia bilangan asli atau desimal. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena yang TP ini, yang bagian-bagian jelas di sini nanti akan masuk di penyelesaian untuk mencari nilai modus, itu harus ada TP atas TP bawahnya. Kalau kita kasih masuk di rumusnya, kemudian harus kita tahu juga batasnya berapa, TP bawahnya berapa, TP atasnya berapa, itu kita harus tahu. Nah, makanya kalau misalnya kalian kurang paham di sini, silakan ditanyakan, karena kita akan masuk di contoh soal nanti. Ya.
Oh, bilangan desimal sama bilangan ini. Oke. Nah, jadi misalnya contoh di sini misalnya kita punya nilai 50,5 sampai 60,5. Kemudian di sini contohnya 70,5 sampai 80,5. Ini untuk nilainya. Ini untuk nilai, kemudian di sini ada frekuensi. Misalnya di sini ada frekuensinya. Frekuensinya itu katakanlah yang dapat nilai 50,5 sampai 60,5 itu 3 orang, katakanlah begitu. Kemudian yang 70,5 sampai dengan 80,5 itu adalah 2 orang, katakanlah begitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan berapa TP bawahnya, maka harus dikurangi berapa? 0,05. Tidak boleh 0,5 karena 0,5 harus untuk bilangan asli. Nah, berarti untuk yang ini, berarti untuk TP bawahnya itu adalah 50,5 dikurangi 0,05. Begitu. Sementara untuk TP atasnya itu adalah 60,5 ditambah 0,05. Begitu cara pemakaian dari 0,5 sama 0,05. Jadi kalian harus lihat baik-baik datanya itu masuk di data yang desimal atau data yang asli. Begitu. Nah, jadi cara pemakaian dari 0,5 di 0,05 tergantung dari datanya. Data yang ini. Begitu, bisa dipahami. Nah, jadi diperhatikan baik-baik, ingat-ingat. Kalau misalnya ada yang kalian masih kurang paham, silahkan ditanyakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak cukup? Oke. Kemudian yang bagian keempat yaitu ada namanya panjang kelas. Panjang kelas itu biasa disimpulkan dengan P. P itu adalah TP atas dikurangi dengan TP bawah. Nah, ini kita sudah mulai masuk di rumus TP atas sama TP bawah. Jadi kalian harus paham tentang TP atas, TP bawah, kemudian cara pemakaiannya bagaimana. Begitu. Nah, contoh misalnya di sini kita ditanya berapa panjang kelas dari data pertama. Berapa panjang kelasnya? Berapa panjang kelasnya? 10. Coba kita sesuaikan dengan rumus ini. TP atasnya berapa? 60, kurang TP bawahnya berapa? 49. Oke, berarti berapa panjang kelasnya? 11. Nah, jadi tidak harus kita lihat karena di sini selisihnya 10, kita langsung menyebutkan bahwa untuk panjang kelasnya itu 10. Jadi jangan keliru di situ, kalian harus masukkan sesuai dengan formulanya. Takutnya kalian anggap 10, ternyata dia 11. Nah, jadi harus tetap dicakar begitu. Nah, dicari tahu. Oke, ini. Jadi formulanya ini. Panjang kelas itu dari atas kurang dengan dari bawah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu kalian sudah tahu juga tentang ini, titik tengah atau di sini x-nya. Titik tengah itu apa rumusnya? Rumusnya titik tengah itu adalah 1/2 dikali dengan batas atas ditambah dengan batas bawah. Contoh misalnya di sana di sini hasilnya berapa ini? 110 ya. 110 karena 60 batas atasnya kan 60. Batas atasnya 60, batas bawahnya 50. Berarti 60 tambah 50 berarti dibagi dengan 2 itu berapa? 110 bagi 2 berapa? 55. Ya. 55. Oke. Misalnya di sini 60 tambah dengan 50 ya dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 55
65 ya. Nah, jadi 60 tambah 50 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 55. Itu untuk mencari titik tengah dari datanya kita. Nah, kita masuk hidup. Yang ini kalian bisa paham yang ini? Bisa? Oke. Ini yang pertama. Kalau kalian mau membuat sebuah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang kedua, itu kalian harus tahu tentang intervalnya berapa? Interval yaitu oke, coba sini semua perhatiannya. Nah, jadi cara kita untuk mengumpulkan data ya untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok itu 3 langkah. Pertama, kalian harus cari tahu dulu jangkauan datanya. Data terbesarnya berapa sama data terkecilnya berapa? Dikurangi. Kemudian ada intervalnya, interval kelas yaitu 1 tambah 3,3 logaritma n. Ada yang tahu ini apa? Kondisi statistik. Ini adalah ini. Ada yang tahu n? Kalau di dalam tunggal ini apa? Dan itu x bar. Dan ini adalah ya banyak data. Dan itu adalah banyak data. Nah, jadi kita masuk dulu ke soal. Terkait dengan 3 langkah ini supaya kalian ada gambaran. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita disajikan tabel begini, kemudian kita diminta untuk membuatnya ke tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang pertama kalian tahu dulu jangkauan datanya berapa. Jadi kita akan buat di dalam bentuk tabel data ini yang tadinya begini, kita akan buat di dalam bentuk tabel. Oke, nah jadi misalnya kita masuk ke langkah pertama. Nah, jadi langkah-langkahnya begini, hanya 3 langkah saja. Hanya 3 langkah untuk membuat data ini ke dalam bentuk tabel. Oke. Nah, jadi misalnya di sini untuk langkah pertama itu menentukan dulu jangkauan datanya. Misalnya kita tulis di sini jauh. Oke. Misalnya di sini kita masuk ke langkah pertama dulu, itu jangkauan datanya. Jangkauan datanya itu adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil. Oke, kalau dari sini kalian lihat berapa data terbesarnya? 5. Berapa? 95 dikurang data terkecilnya apa? 42. 42. Yang lebih kecil dari 42, 41, 42 ada tidak? Ada. Berarti 42. Hasilnya 5. Oke. 53. Oke, langkah pertama kita sudah selesai. Kita sudah tentukan jangkauan datanya yaitu 53. Oke, kemudian kita masuk di langkah kedua, intervalnya. Interval itu berarti K-nya 1 ditambah 3,3 log berapa? Banyak datanya berapa ini? Banyak datanya 40. Oke, 40 sepakat semua? Oke, berarti 40. Banyak datanya. Log 40 berapa nilainya? Log 40. Log 40 berapa? 1 tambah 3,3 dikali 1, 1 berapa? 1,6. Oke, 1,6. Yang lain bagaimana? Sama? Log 40 berapa nilainya? 1,6. Oke. Kemudian perkalian 3,3 dikali 1,6 berapa nilainya? 3.
9,3. Jadi 3,3 dikali 1,6 berapa nilainya? Oke. Berarti di sini 1 ditambah 5,28, sehingga interval kelasnya adalah 6,28. Kalau kita bulatkan berapa? Kalau kita bulatkan berapa nilainya? Kalau kita bulatkan 6,28, kita bulatkan ke bilangan asli 6. Oke. Kemudian yang langkah ketiga adalah kita mencari panjang kelasnya. Misalnya kita bisa lihat panjang kelas. Kalau ini langkah ketiga, panjang kelas itu adalah rumusnya jangkauan dibagi bahannya. Oke. Berarti jangkauannya berapa kita dapatkan tadi? 53 bagi 6 berapa? 53 bagi 6 8,8. Bagi bulatkan berapa? Oke, 9. Nah, kemudian untuk mencari nilai paten dari P ini, P-nya harus dikurangi 1 untuk mencari nilai patennya, nilai pastinya. Berarti P-nya kita dapatkan 9 dikurang 1. Berarti berapa? 8. Jadi panjang kelasnya itu sebanyak 8. Panjang kelasnya itu ada 8. Nah, jadi setelah kita punya informasi ini, kita sudah mencari nilai jangkauan datanya berapa, kemudian intervalnya juga berapa. Kemudian kita tahu juga panjang kelasnya, kita sudah bisa mengubah data ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Oke, misalnya kita buat di sini. Jadi di sini ada interval nilai, misalnya interval nilai, kemudian di sini ada frekuensinya. Oke, jadi perhatikan di sini. Ya, takutnya ini masukin lapangannya nanti. Kalian diminta untuk membuat data begini ke tabel frekuensinya. Nah, jadi cara kita untuk membuat data ini ke dalam bentuk tabelnya, setelah kita sudah dapat nilai dari jangkauannya, panjang kelas dan intervalnya, yang pertama kita buat interval kelasnya. Interval itu misalnya 50 sampai 60 tadi, itu namanya interval kelas atau interval nilai. Nah, jadi yang pertama kita buat cari data itu di sini apa? 42 sampai, kemudian untuk batas bawahnya kita sudah tahu, batas bawah itu adalah nilai yang terkecil di data ini. Oke, kemudian batasnya itu sebanyak 8. Intervalnya berapa tadi? Panjang kelasnya berapa? 8. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja 42 tambah 8 berapa? Berarti batasnya itu 20. Oke, bisa? Jadi kalau ditanyakan ada berapa data, nah misalnya kan di sini ada nomor, misalnya di sini ada nomor. Kira-kira ada berapa data? Kita akan susun ke bawah. Ini kan masih data pertama. Kemudian kalau kita menyusun banyak data itu harus ada batasnya. Batasnya itu adalah 6 karena dia interval kelasnya itu ada 6. Oke. Nah, jadi sebanyak 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi batasnya cukup 6. Nah, yang penting kita tahu nilai dari intervalnya berapa, panjang kelasnya berapa, kita harus tahu supaya kita bisa membatasi yang interval ini sama banyak data yang kita butuhkan berapa. Jadi ada 6. Oke, berarti data kedua itu adalah nilai yang setelah 50, berarti berapa? 51 sampai 59. Oke, di atasnya lagi berarti 60 sampai 8. Kemudian 69 sampai 70.
70. Kemudian 78 sampai 87. 86. Kemudian 88 sampai 100. 87 tambah 8. Sebelum berapa? Oke, bisa dibahas dari sini. Oke, kemudian kita menentukan frekuensinya. Ini kan kita sudah isi interval nilainya, kita sudah isi. Kemudian banyak datanya itu sudah tahu juga ada 6 data yang kita isi. Kemudian frekuensinya. Nah, cara mencari frekuensi itu kita lihat dari data ini. Data yang ini kita lihat nilai data yang 42 sampai 50 ada berapa? Coba kita mulai. Berarti ini tidak masuk, yang sampai 50 ini masuk 1, 2, lagi 3, 4, 5, 6, 6 ya? 6. Ada lagi? Coba ada lagi? Ya, ada. Berarti frekuensi 42 sampai 50 itu ada 6. Bisa di ini. Bisa. Kemudian kita masuk lagi 51 sampai 59. 51 sampai 59 berarti masuk 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terusnya di sini nilainya itu adalah 40 karena ini harus sama, ini harus sama dengan banyak data di sini. Oke, coba dijumlahkan berapa semua? Masuk 40. Oke, berarti data yang kita buat dalam bentuk tabel sama dengan data yang di sini dalam bentuk tabel. Nah, jadi kalau ditanya, kalau misalnya nanti di soal ada diminta misalnya buatlah atau sajikanlah data berikut ke tabel distribusi frekuensinya. Caranya seperti ini. Kalian cari dulu jangkauan datanya berapa, intervalnya sama panjang kelas. Oke? Nah, bisa dipahami nih? Yang ditanyakan? Tidak ada. Kemungkinan tergantung dari gurunya nanti, tapi biasanya kalau kita kemarin mata pelajaran statistik waktu SMA juga mungkin begini kita dapat juga. Ini penting untuk kalian pahami. Itu soal supaya kalian tahu cara pemakaian dari rumus rata-rata mediannya berapa, kurusnya berapa. Oke. Nah, jadi di sini jumlahnya berapa ini? 20. 26. 20 ya. Oke, berarti jumlah datanya itu adalah sebanyak 30 atau sigmanya 30. Nah, kemudian kita lihat yang di sini. Di sini itu harus ada XI. XI itu adalah nilai apa XI? Nilai tengah. Oke, berarti ini XI. Kemudian di sini nanti FPX kita sesuaikan dengan kebutuhan rumusnya kita. Oke, X-nya berapa berarti? Berarti rumus X-nya apa tadi? Rumus nilai tengah. Rumus nilai tengah berapa? Yaitu batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Berarti 25 tambah 21, 40 bagi 2 20. Nah, berapa? 2? Oke, 28. Kemudian 30 tambah 31, 60 bagi 2. Oke. Kemudian yang selanjutnya berapa lagi? 76 bagi 2. Kemudian 45 tambah 41, 80 berarti yang ini 50 tambah 46.
Berarti jumlahnya berapa? Total dari X ini. Sudah bisa dipahami ini. Jadi cara mencari nilai tengah atau X biasanya itu batas atas ditambah dengan batas bawah setelah itu dibagi dua. Nah, jadi contoh 25 tambah dari besar itu 40, 46 bagi 2 23 dan seterusnya begitu. Oke. Kemudian FDXI berarti kita mengalihkan frekuensinya dikali dengan XI-nya. Ini FI kali XI berarti 2 kali 23 40, 8 kali 28 224, 9 kali 33 200. Oke, 6 kali 38 200. Oke, 3 kali 43 100. Oke, 2 kali 48 jumlahnya berapa? Karena kita butuh sigmanya, sigma FDXI. Sigma yang ini berapa? 46 tambah 254 tambah 297 298 129 tambah 96 1020. Nah, setelah kita dapatkan nilai FX-nya, kemudian nilai F-nya ya. Kemudian kita masuk di nilai. Oke, rata-ratanya. Rata-ratanya rumusnya adalah FI sigma FX ini dibagi dengan sigma FI. Berarti berapa? 1020 bagi. Oke, berapa nilainya? 3. Oke, kemudian kita masuk di mediannya lagi. Nah, di mediannya ini kita diminta di mediannya harus ada frekuensi komparatifnya. Cara membuat frekuensi komparatif ada atau tidak? Frekuensi komparatif. Frekuensi komparatif yang pertama kita lihat nilai frekuensi yang pertama. Di sini ada berapa nilainya? 2. Nah, kemudian untuk nilai selanjutnya itu kita tambahkan yang frekuensi sebelumnya dengan frekuensi yang baru, berarti 2 tambah 8. Kemudian ini kita tambahkan lagi dengan frekuensi yang baru, 19. Kemudian 19 tambah 6 25 tambah 3 kemudian ini cara mencari nilai frekuensi kumulatif di data di tabel frekuensi. Oke, dipahami cara mencari nilai data ini, rata-ratanya FDXI-nya sama nilai frekuensi kumulatifnya ditahu. Dipahami. Oke, kita masuk di median. Mediannya itu lebih bawah. Sebelum kita masuk di rumus median, kita harus tahu dulu letak dari median itu. Letak median, median kan apa tadi? Median adalah nilai tengah, berarti N per
Berapa banyak datanya? 30 bagi 2 15. Nah, dari 15 ini fungsinya kita tahu di mana letak mediannya itu. Data ke berapa? Data ke 1 kah? Data ke 2 kah? Data ke 3 atau data seterusnya. Nah, jadi kita lihat 15, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Yang mencukupi 15, yang 2 tidak cukup, yang 10 tidak cukup, yang 19 berarti ada data ke 15 di sini. Nah, berarti letak mediannya itu ada di data sini. 31 35 karena letak mediannya 15. Kemudian frekuensi kumulatif di sini yang masuk 15 ini 19. Kalau di sini sudah lebih. Ya. Oke, bisa dipahami nih. Ya, setelah itu kita masuk di rumus median dari bawahnya. Berarti lihat yang di sini. Karena dia masuk di sini datanya. Berarti 31 dikurang 0,5 berarti 30, oke, ditambah. Berarti berapa? 30. Oke, bagi 2. Nah, frekuensi kumulatifnya karena di sini kita lihat yang data ketiga, berarti frekuensi kumulatifnya itu yang sebelumnya. Berarti 2. Nah, ini kan dia frekuensi kumulatifnya di data 10 ya? Oh, 10. Yang tadinya 19, kita ambil yang data sebelumnya. Berarti nilainya adalah 10. Berarti di sini kurang ya? Kurang 10 diper frekuensi mediannya dikali panjang kelasnya. Panjang kelas rumusnya apa tadi? TPI bawah, TPI atas dikurang dengan kita contoh. Misalnya berarti di sini TPI bawahnya 30,5. Oke, TPI atasnya 35,5. Berarti untuk panjang kelasnya itu TPI bawah, TPI atas kurang dengan TPI bawah. TPI atasnya berarti 35,5 dikurang dengan 30,5. Berarti berapa? 5 panjang kelasnya. Berarti di sini kali 5. Oke, berarti 30,5 ditambah berarti 15 dikurang 10 dikurang 9. Berapa nilainya? Nilainya 30,5 ditambah berarti 5 kali berarti berapa? Ini kita kasih masuk dulu, berarti 30,5 ditambah 5 kali 5 9. Berarti 30,5 25 bagi 9 berapa? 2,7. Oke, berarti nilainya berapa? 32 33, koma berapa? Ayo, bayangkan lagi. Berapa nilainya di sini? 3, oke, bisa dipahami nih. Bisa dipahami. Kita pas modus sedikit lagi modus. Tinggal kasih masuk rumus saja. Berarti modusnya di bawahnya. Oh, sebelum. Jadi lihat yang frekuensi terbesar, karena kan modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Berarti lihat dulu di mana letak modusnya. Berarti lihat yang paling banyak itu 9. Berarti nilai yang kita gunakan modusnya. Oke, dari bawahnya berarti masih sama. Berapa? Dari bawah 35,5. Modusnya itu adalah 35,5. Oke. Ditambah ini D1 ini cari nilai frekuensi yang terbesar. Nah, jadi contoh di sini 9. Berarti D1-nya itu yang sebelumnya. Berarti 9 berarti 8. Berarti D1-nya berapa? 9 berarti 8. 1 dibagi. Nah,
Nah, D1-nya sama. Kemudian yang 9 dikurang lagi dengan 6. D2-nya berarti setelah. D1-nya itu sebelum. Cara menentukan D itu cari yang frekuensi terbesar. Kemudian D1-nya setelah kita dapat frekuensi terbesar, kita kurangi dengan yang di atasnya. Contoh di sini kita dapat D-nya itu adalah 9. D1-nya berarti yang sebelumnya. Oke, berarti 9 kurang 8 adalah 1. D2-nya berarti setelahnya. Berarti 9 kurang 6. Berarti 3. oke. Dikali berarti 30,5 ditambah 1 per 30,5 ditambah 5 per berapa? Yes, berapa nilainya? Berapa? 30? 1,3.